Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Rijal Mahfud, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Palangkaraya dengan NIM 254 267 32473. Saya mengajar di MA Nurid Dahlani, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja UKIN dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 12. Adapun materi yang disampaikan adalah kewajiban berdakwah. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa? Saya. Silakan, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Apakah semuanya hadir? Hadir. Apakah ada yang sakit? Ya. Baik, saya cek dulu ya. Anak-anak sekalian, materi sebelumnya ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Baik, anak-anak sekalian, materi hari ini yaitu adalah tentang kewajiban berdakwah. Apakah kalian tahu di antara kalian ini tentang pengertian dakwah? Saya. Secara bahasa, silakan. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak. Nah, sekali. Da'a yad'u Da'watan. itu secara bahasa artinya mengajak. Nah, adakah di antara kalian yang tahu terkait contoh dakwah itu seperti apa? Saya Silakan dari mengajak ibadah seperti sholat, puasa, dan ilmu. betul. Mengajak ibadah, mengajak kebaikan, mengajak tentang ilmu dan mempersiapkan agama Islam. Mengajak terus kalian, kita speaking terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini kita lebih semangat, energi kita biar full dan kalian bisa fokus dengan materi apa yang saya sampaikan. Baik, paham semuanya? Paham. Kita speaking terlebih dahulu, silakan berdiri semuanya. Oke. Siap? Ready semua? Ready. Siap kita? Iya. Untuk semangat. Anak-anak sekalian, mari kita fokus terhadap materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini kalian bisa lihat di proyektor PPT yang saya sajikan, yaitu kewajiban berdakwah dalam Islam. Mas, apakah ada ayatnya kewajiban berdakwah dalam Islam? Ada, anak-anakku sekalian. Kalian bisa lihat di buku sekalian dan juga PPT yang saya sampaikan ini, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 125. Sudah ketemu? Baik, perhatikan ya. Di situ disebutkan Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati
ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Anak-anakku sekalian, ini adalah dalil Qur'annya. Dalil Quran terkait tentang berdakwah. Kita lanjut. Landasan Al-Qur'annya, Quran surah An-Nahl ayat 125, terus perintah berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik. Jadi perintah ayat ini yaitu adalah bagaimana cara kita berdakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Jadi kita dianjurkan untuk kita mengajak seseorang berdakwah, mengajak untuk mengenal agama Islam ini dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang dan dialog yang santun. Lanjut. Metode dakwah dengan hikmah itu seperti apa, Pak? Menyampaikan dengan bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai kondisi dan tidak memaksa. Jadi jangan pernah memaksa orang untuk mengajak kepada agama kita. Seperti yang di dalam surat Al-Ikhlas, lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku sekalian, yang kedua yang ketiga yaitu adalah bahasa santun dan mudah dipahami. Jadi kalian sebelum berdakwah mengajak seseorang, kalian harus tahu terlebih dahulu ruang lingkup kalian itu seperti apa, kondisi masyarakat di dekat atau kondisi keliling kalian itu seperti apa. Ya, kalian harus tahu terlebih dahulu supaya kalian nanti dakwah bisa menyesuaikan. Oh, ternyata masyarakat sini suka dengan cara berdakwah harus ada hadiahnya. Oh, masyarakat sini sukanya berdakwah itu dengan membahas tema-tema kekinian yang update dan lain sebagainya. Kita harus tahu terlebih dahulu. Jangan orang-orang langsung berdakwah. Oh, kamu tidak sholat. Oh, kamu ngomong. Wah, habis kamu. Paham ya? Habis. Silahkan kalian mengingatkan itu, silahkan, tapi dengan cara yang baik. Karena kenapa? Anak-anakku sekalian, kalau kita itu mengingatkan atau mengajak seseorang dalam sebuah dan kebaikan ataupun tentang agama kita dengan cara yang keras, maka nanti takut mereka itu menganggap agama kita itu agama yang menakut. Makanya harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, penuh kasih sayang. Tentunya yang mudah dipahami, ya. Jadi kalau kalian itu lagi mengajak orang yang lagi orang tani lah ya, orang tani, jangan pakai bahasa-bahasa yang gawat ya. Antum sudah sholat, gitu. Antum sudah ya semuanya ya. Kalau tadi sudah sebenarnya sudah sholat, dan pakai bahasa yang mereka tidak dipahami. Paham ya? Kalau ada orang yang paham dengan bahasa Arab, silakan dengan bahasa ya. Tapi kalau semuanya di lingkungan kalian itu, di dekat-dekat kalian ketika berdakwah ya, di masyarakat sini tidak paham dengan bahasa Arab, maka kalian pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang tidak paham lagi, bisa pakai bahasa Madura, sesuaikan dengan kearifan lokal. Sudah, lanjut ya. Nasihat yang baik tentu hati menurut teladan kasih sayang. Metode dakwah mujahadah ahsan, yaitu dialog atau diskusi dengan cara terbaik, memberi pendapat dan tidak mencela. Anak-anakku sekalian, kita sudah sering melakukan di beberapa acara ataupun di beberapa program yang diadakan oleh para ulama-ulama kita yang ahli debat dan sebagainya. Itu biasanya ada namanya acara dialog keagamaan. Di situ ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk dialog dengan baik, dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun kita ini orang Indonesia, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia itu ada 5 agama. Sekarang kita bahas 1 Konghucu. Semenjak Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, itu ditambah 1 disahkan agama di Indonesia itu agama Konghucu. Nah, mau nggak mau kita berada di Indonesia harus saling menghargai satu dengan yang lain, terutama saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita.
walaupun kita berbeda keyakinan, kita tetap harus saling toleransi. Jadi tetap kita memakai dakwah atau mengajak agama Islam ini, ya, mengenal orang-orang itu mengenal agama kita agama Islam dengan yang baik, bukan dengan cara kekerasan atau paksaan. Paham ya? Lanjut, hukum dan kewajiban berdakwah. Hukum berdakwah itu wajib apa enggak sih, Mas? Wajib. Sebagai seorang muslim dan muslimah itu kita punya kewajiban. Ya, semua ini bukan cuma hanya saya. Ya, semua ini punya kewajiban berdakwah, mengajak. Ya, terus bagaimana, Mas? Cara mengajaknya? Kan ilmu saya cuma sedikit. Maka anak-anak sekalian, berdakwahlah dengan ilmu yang kalian miliki. Walaupun cuma hanya satu. Kalau kalian sudah tahu tentang ilmu akhlak, ajarkan masyarakat itu akhlak yang baik itu seperti apa sih? Kalau kalian tahu tentang ilmu tauhid, tahu tentang sholat, wudu, maka ajarkan mereka yang masih belum tahu wudu, yang belum tahu sholat, wudunya belum sempurna, sholatnya belum sempurna, puasanya belum sempurna, maka ajarkan mereka. Berikanlah ilmu kalian, amalkanlah ilmu kalian, ajak mereka supaya mereka paham tentang agama Islam yang rahmatan lil alamin, lebih ahlus sunnah wal jamaah. Hadis, nah ini hadis disebutkan, sampaikanlah diriku walau satu ayat. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau kalian, saya ini terbatas, Mas, saya cuma ada ilmu saya segini aja, sudah. Kamu punya ilmu, amalkan. Ya, kamu punya ilmu, amalkan. Saya punya ilmu akhlak, amalkan akhlak itu. Saya cuma berhadapan ayat itu cuma beberapa ayat saja yang saya hafalkan, Mas. Pak, silakan amalkan. Pak, saya cuma hanya hafal beberapa hadis saja, itu amalkan. Apa yang kamu punya, ilmu yang kamu punya, kalian amalkan, kalian ajak mereka supaya mereka tahu tentang agama ini. Paham ya? Itu bukan cuma tugas Bapak saja, bukan, tapi juga tugas kalian semua. Paham ya? Setiap muslimah itu punya kewajiban untuk mengajak saudara-saudaranya supaya lebih sempurna lagi di dalam beragama. Lanjut. Manfaat dan keutamaan dakwah itu seperti apa, Mas? Anak-anakku sekalian, kita pernah sering menyampaikan hadis ini. Tidak mata yang mengatakan ini kata Allah ilamin, sedekah jariah, atau ilmu yantafa'ubi, awaladin sholihin. Saya sering menyampaikan hadis ini. Mendapatkan pahala jariah, anak-anak sekalian. Jadi hadis tadi yang saya sebutkan, ketika itu cuma ada metodologi, maka terputuslah semua amal. Sudah tidak bisa berbuat baik dan sudah tidak bisa berbuat kebagusan, kecuali walaupun kami sudah meninggal, tapi pahalanya masih tetap akan terus mengalir. Kecuali tiga. Apa itu sedekah jariah? Ya, sedekah dari paling juga sedekah untuk pesantren, untuk masjid, untuk sholat, dan itu bangunan yang kayak uang yang kalian sumbangkan itu dibuat bangunan, dan bangunannya dibuat untuk zikir, untuk ibadah, untuk bersolawat, untuk mengaji. Maka walaupun kalian sudah meninggal, kalian akan tetap mendapatkan aliran pahala. Awalnya soal ilmu yang tertarik atau ilmu yang bermanfaat. Kalian punya ilmu, tentang cara berwudu. Kalian amalkan. Contoh ya, contoh seperti Budi punya ilmu tentang wudu, ya, dia punya ilmu tentang wudu, diajarkan kepada Fadil. Akhirnya Fadil paham tentang ilmu wudu, ya, sehingga dia setiap sholat berwudu apa enggak Fadil? Walaupun Budi sudah meninggal, tapi Fadil ini dapat ilmunya dari ilmu wudu. Maka walaupun Budi sudah meninggal, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Fadil. Karena kenapa? Setiap dia wudu, setiap dia akan sholat pasti wudu. Dan ilmu ini, kalau ilmu yang didapatkan Fadil ini itu dari ilmu. Jadi makanya ilmu yang kalian amal, ya, apalagi banyak gitu, sedikit saja disuruh kan, apalagi banyak. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa ngedor selama itu menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, selama itu menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Yang kedua, menjadi mendapatkan pahala jadi yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu yang kedua menjadi sebab hidayah, yang ketiga bukan iman dan akhlak. Ini adalah beberapa tiga hal
manfaat dan keutamaan implementasi dakwah sehari-hari bagaimana Mas? Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ferry, kita mengajak sholat menjadi teladan akhlak, ya itu penting ya, menjadi contoh, kita menjadi suri tauladan, kita mengamalkan yang kita dapat sebagai contoh untuk seperti kalian ini untuk adik-adik dibuat contoh untuk adik-adik kelas, menjadi suri tauladan untuk adik-adik kelas. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan di media sosial. Ini penting anak sekalian. Bagaimanapun anak-anak sekalian, kita ini sudah tidak bisa memungkiri perkembangan zaman itu begitu pesat. Saat ini itu sudah luar biasa. Dulu mungkin tidak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Dan TikTok ini algoritmanya itu begitu cepat. Kemarin ini ada beberapa kasus itu, yang begitu kompleks itu cepat sekali naik viral. Maka apakah dakwah itu juga harus di media sosial? Ya harus. Makanya sekarang banyak para alim ulama, para kiai, para ustaz-ustaz yang memiliki media sosial, yang jadi media sosial ini TikTok, Instagram, YouTube itu dijadikan media untuk mereka berdakwah, sehingga kadang kita itu lagi nyantai-nyantai kita bisa scroll, paham nggak? Kita dengan nasihat, dengar ilmu tentang agama, lagi nyantai-nyantai, lagi baju, kalau bahasa Madura juga ya, kalau bahasa Indonesia lagi scroll, yang kebaikan ya. Paham ya? Biar kenapa? Biar isi HP-nya tidak selalu maksiat dan dosa. Jadi diisi dengan kebaikan dan kebaikan dan hal-hal tentang refleksi. Ya sudah. Karena sekalian, tadi sudah saya sampaikan materi yang begitu yang begitu kompleks. Saat ini saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya, per kelompok. Ini sudah enak, tinggal bagi saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kalian kerjakan. Nanti ingat-ingat betul ya. Keras, paham? Terus, silakan. Ya. Satu kelompok memberikan soal kepada kelompok yang lain, kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Kalian diskusikan. Satu menit lagi. Sudah? Ya. Oke. Baik, kalau sudah didiskusikan, tadi saya sudah menyampaikan begitu kompleks terkait dengan kewajiban berdakwah dalam Islam, terutama dalam Islam anak sekalian. Silakan untuk kelompok pertama untuk berikan pertanyaan yang belum difahami kepada kelompok kedua. Yang keras ya, yang keras, yang bisi-bisi. Pengertian dakwah menurut Islam. Silakan dijawab untuk kelompok 2. Soalnya apa? Kelompok pertama? Jelaskan pengertian dakwah menurut Islam. Pengertian dakwah menurut Islam adalah dakwah adalah usaha mengajak, menyeru, dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Gimana? Kelompok pertama sudah puas dengan jawabannya? Ya. Dakwah itu yaitu adalah mengajak atau menyeru, membimbing manusia untuk beriman kepada Allah. Baik, silakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kurang paham.
Sebutkan dalil Al-Quran yang menjelaskan kewajiban berdakwah. Dan berdakwah terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan sebagai bentuk tanggung jawab keimanan. Gimana kelompok 2, paham? Paham. Untuk kelompok 2 sudah paham ya? Ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan tanya kelompok 1 yang belum dipahami atau terpaham, silakan. Bagaimana hukum berdakwah dalam Islam? Jelaskan. Hukum berdakwah dalam Islam, silakan kelompok 1. Hukum berdakwah dalam Islam adalah wajib dengan ketentuan 1. Fardu kifayah apabila telah ada sekelompok orang yang melaksanakannya. 2. Fardu ain apabila seseorang berada dalam kondisi mampu berdakwah dan tidak ada orang lain yang melakukannya, terutama ketika melihat kemungkaran di sekitarnya. Baik, gimana jawaban kelompok 3? Puas? Puas. Jadi hukum berdakwah ini pada umumnya yaitu Wajib. dengan ketentuan 1. Fardu kifayah, 2. fardu ain. Fardu kifayah itu yang seperti apa, Pak? Apabila telah ada sekelompok orang yang melaksanakannya, jadi fardu kifayah. Kalau fardu ain, apabila seseorang berada dalam kondisi mampu berdakwah dan tidak ada orang lain yang melakukannya, terutama ketika melihat kemungkaran di sekitarnya. Jadi itu menjadi hal yang fardu ain. Jadi ketika banyak kemungkaran, tidak ada orang yang mau berdakwah, tidak ada orang yang mau mengajak dalam kebaikan ataupun meluruskan, maka kalianlah yang menjadi menjadi acuan untuk berdakwah. Paham di sini? Setelah diskusi kelompok, silakan untuk masing-masing kelompok presentasi dengan hasil hasil materi yang kalian sudah dapat tadi. Silakan untuk kelompok pertama, siapa yang presentasi? Siapa? Saya. Ya, silakan. Tapi yang terkait tentang bagaimana hukum berdakwah dalam Islam. ya, silakan sambil ditambahi dengan sesuai pemahamannya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan bagaimana hukum berdakwah dalam Islam. Hukum berdakwah dalam Islam adalah wajib dengan ketentuan 1. Fardu kifayah apabila telah ada sekelompok orang yang melaksanakannya. 2. Fardu ain apabila seseorang berada dalam kondisi mampu berdakwah dan tidak ada orang lain yang melakukannya, terutama ketika melihat kemungkaran di sekitarnya. Sudah siap, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Silakan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Nasrul dengan siapa? Sendirian? Rafael, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian dakwah menurut Islam. Dakwah adalah usaha mengajak, menyeru dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah, silakan. Terima kasih teman-teman. Kelompok 3, silakan presentasikan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Dina dengan siapa? Marta dengan siapa? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana peran pelajar dalam melaksanakan dakwah di lingkungan sosial sekolah. Peran pelajar dalam berdakwah di sekolah dapat dilakukan dengan 1. Memberi teladan perilaku yang baik, 2. Mengajak teman kepada kegiatan positif dalam keagamaan, 3. Menyampaikan nasihat dengan bahasa yang santun, 4. Menghindari perbuatan tercela seperti bullying dan tawuran. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk
supaya kita semangat lagi. Silakan kita baca surah dua kali. Habis itu kita baca doa. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'an masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'an masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma terima kasih. Cukup. Kita sebelum kita belajar kali ini kita refleksi terlebih dahulu. Dan aku sekalian sebelum kita berdakwah di luar sana ataupun di banyak orang atau di masyarakat, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa berdakwah diri sendiri terlebih dahulu. Ibda bina, mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu sebelum kalian mengajak orang lain. Kalau sudah selesai dengan diri kalian sendiri, kalian sudah mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan, kalian ajarkan, kalian bisa menjadi suri tauladan yang baik, kalian sudah bisa menjadi contoh yang baik, dan ilmu kalian banyak, maka lakukanlah dakwah, mengajak. Terutama yang paling penting itu adalah mengajak terlebih dahulu keluarga. Setelah diri kita, keluarga. Setelah keluarga, baru luas kemana-mana. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Soalnya beliau dakwah sendiri di keluarga dia dulu. Saya bilang ketiga orang yang pertama masuk Islam. Terus itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah keluarga banyak yang masuk Islam, barulah ada ayat turun untuk Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Karena sekalian, ketika kalian sudah cukup selesai dengan dirinya sendiri, silakan kalian ajak keluarganya supaya kalian berdakwah kemana-mana. Ya, paham? Itu menjadi refleksi kita yang paling penting. Sebelum kita mengajak orang lain, maka perbaiki diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita ngajak orang lain, bagaimana kita bisa mengajak orang lain kalau diri kita belum diperbaiki? Kita tidak bisa memberikan contoh yang baik, kita tidak bisa memberikan suri tauladan yang baik, kita tidak bisa memberikan suatu hasanah yang baik. Sangat sulit sekali kita mengajak orang lain kalau kitanya masih belum diperbaiki. Baik, itulah refleksi pada hari ini. Anak-anakku sekalian, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa seperti biasa sebelum rumah. Dan silakan yang mau memimpin siapa? Saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.